Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu, murid-murid yang minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah suatu hari besar bagi orang Yahudi atau orang Israel. Dirayakan pada bulan Nisan tanggal 14 sampai tanggal 21. Paskah dirayakan sebagai peringatan tentang peristiwa di mana malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel dan hendak membunuh semua yang sulung, baik itu manusia maupun hewan. Yang tercatat di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-51. Disebut juga pesta roti tidak beragi. Ini membayangkan suatu kesengsaraan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita melihat dalam Markus pasal yang ketiga, ketika Yesus di Betania 2 hari sebelum menjelang Paskah, Yesus dan murid-muridnya berkumpul untuk mengadakan makan. Kita melihat ada 2 peristiwa yang istimewa, saudara. Yang pertama, ia makan di rumah Simon kusta. Kemudian yang kedua, datangnya seorang perempuan berdosa membawa buli-buli minyak. Jadi ada suatu peristiwa, 2 peristiwa yang penting yang membawa pelajaran di dalam kehidupan kita, yaitu kita melihat bahwa pertama ia makan di rumah Simon kusta, dan yang kedua datangnya perempuan berdosa membawa buli-buli minyak. Kita melihat bahwa walaupun Simon seorang yang sakit kusta, dan kita melihat perempuan yang datang itu adalah gambaran manusia yang berdosa, tetapi kita kembali bahwa pelajaran yang dapat kita tarik, yang kita dapatkan pada pagi hari ini, sakit penyakit kusta berbicara tentang kutukan. Perempuan yang datang sebagai orang berdosa, gambaran manusia yang berdosa. Lewat perayaan, lewat Paskah, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menghapuskan segala kutuk-kutuk manusia, dan dia mengampuni dosa setiap manusia lewat kesengsaraannya di atas kayu salib. Dan kita melihat begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi lewat kesengsaraan daripada Tuhan Yesus, apa yang menjadi kutuk-kutuk saya dan saudara, apa yang menjadi sakit saya dan saudara, kalau kita percaya bahwa kuasa Paskah, dia dapat memulihkan saya dan saudara. Dan yang kedua, kita melihat bahwa untuk melihat daripada mukjizat Paskah diperlukan hati seorang perempuan yang berdosa. Dia membuka hatinya sehingga dia mendapatkan pengampunan dosa. Simon yang sakit kusta,
dia membuka hatinya menerima Tuhan di dalam rumahnya, sehingga sakit kustanya menjadi sembuh. Jadi kita melihat pelajaran yang istimewa dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk mengalami mujizat dari kuasa Paskah, saya dan saudara harus membuka lewat kuasa Paskah, lewat kematian daripada Tuhan Yesus. Dia memulihkan saya dan saudara. Apapun keadaan saya dan saudara, Dia pasti dapat memulihkan hidup saya dan saudara. Ketika saya dan saudara percaya, kemudian membuka hati dan hidup di dalam ketaatan, kuasa Paskah akan menjadi bagian dalam pribadi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, inilah rahasia kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kerajaan